belum jawab. Dia Musa berkata, insya Allah engkau akan mendapatku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Pertanyaan saya, Nabi Musa adalah nabinya orang Israel berbahasa Ibrani. Coba Anda jelaskan, sejak kapan Musa memakai kata insya Allah dalam bahasa Arab? Sejak Anda jelaskan surat Al-Araf. Ya, kita Tuhan orang Yahudi berbeda dengan orang Arab. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Minta maaf, tidak pernah orang Israel berazan seperti Anda azan. Oke, baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, dimanapun sahabat-sahabat berada, semoga kita semua di dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel untuk menyaksikan diskusi lintas agama antara Pak Bombong dengan Ustadz Guru Suma yang dibangga-banggakan, diagung-agungkan teman-teman kita polemik Islam. Kali ini dibantai oleh Pak Bombong dengan data-data yang luar biasa sampai dia terdiam dan mengelak, lompat sana lompat sini, lucu gitu ya. Nah, sebelum kita menyaksikan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel yang setia mendukung perkembangan Sema Channel ini lewat like, komen, subscribe, dan share. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Oke, langsung saja saya mengajak kita untuk menyaksikan. Semoga dapat membuka wawasan kita dalam beragama. Nah, yang sepintas saja saya sampaikan bahwa yang mereka diskusikan siapa yang mencuri kitab orang Yahudi gitu ya. Nah, di sini nih topik yang menarik. Namun dalam diskusinya melenceng dilakukan oleh Ustadz Suma yang diagung-agungkan sebagai gurunda apologet muslim terhebat katanya. Tapi debatnya, argumentasi yang dia buat lucu sekali kawan-kawan. Oke, langsung saja kita saksikan. Semoga dapat menambah wawasan kita. Tuhan Yesus memberkati. Timer dia. Anda legalitasnya, sampaikan ke saya apa? Silakan. Baik. Anda harus belajar dalam kitab Yesaya, ya. Di sini dikatakan dalam kitab Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi apa? Israel menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan apa? Yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ini adalah nubuatan tentang Matius yang 28 tadi saya sampaikan. Pertanyaan saya harus kejar Anda di sini, ya. Nabi semua dari Israel, dari Kejadian sampai Maliaki. Sekarang saya kejar Anda tidak bisa menjelaskan sama saya. Justru saya kejar Anda di dalam Mazmur 149 ayat ayat yang ke Mazmur 147, sorry. Nah ini. Ayat yang ke-17 dan selanjutnya, perhatikan 19. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Apakah Yakub ini keturunan Arab Saudi? Enggak. Yesus orang Yehuda, Petrus orang Yehuda. Ketetapan-ketetapan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Paulus, apa yang kau bilang? Paulus ada orang Benjamin, suku dari Benjamin, bukan Yunani. Minta maaf saudaraku ya. Kalau kita baca dalam Filipi 3 ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Paulus dari suku Benjamin ya. Kalau kau mengatakan bahwa Paulus orang apa? Wah, dia suka orang dia adalah orang dari bangsa Israel, suku Benyamin. Kalau kita lihat sini, sunat pada hari ke-8 nih dari bangsa Israel, dari suku Benjamin. Orang Ibrani asli tentang pendirian tetap hukum Taurat orang Farisi. Paulus mengatakan dia dari suku Benyamin. Pertanyaan saya, kenapa Al-Quran menjelaskan masalah tulah Israel? Yang menyalahkan mengatakan yang curi siapa? Kenapa sudah curi salah lagi? Pertanyaan saya itu, coba Anda tolong jelaskan. Dari tadi Anda tidak jelaskan. Justru saya kejar Anda masalah Nabi. Tolong Anda jelaskan ini. Kenapa saya baca di Quran Anda, minta maaf. Kenapa tulah ini berubah? Dari 10 menjadi 5 dan salah lagi. Minta maaf. Saya tanyakan Anda, tolong Anda jelaskan ini. Kenapa kitab Taurat orang Yahudi ada di Al-Quran? Anda menjelaskan. Kenapa Al-Quran Nabi Musa, pertanyaan saya, Nabi Musa ini
Ya, Nabi Musa ini yang dijelaskan dalam Al-Quran, apakah Nabi Musa orang Yahudi atau tidak? Kalau memang benar, pertanyaan saya, coba Anda jelaskan 10 tulah ini yang diberikan kepada bangsa Mesir, bukan bangsa Israel. Tuhan Allah Israel memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir, bukan 5. Tolong Anda jelaskan. Dan tabrak Anda kembali dalam Mazmur tadi 147 ayat 19. Firman Tuhan Saudara, kita tidak lagi membahas isi Taurat atau isi Al-Quran. Coba kembali kepada tema. Siapa yang mencuri kitabnya Yahudi? Bukan isinya, kitab. Ini yang Anda jelaskan ini. Perjanjian Lama. Kenapa ada di dalam kitab agama Anda gabung begini? Ini yang harus Anda jelaskan. Bukan isinya. Jelaskan. Seperti misalnya tak kasih contoh ya. Di dalam Yohanes 1. Bagaimana kemudian Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Berarti Filipus punya legalitas. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul 8 dikatakan. Filipus memberitakan Injil Yesus. Kenapa Petrus memiliki kemudian kewenangan? Filipus kewenangan. Punya legalitas. Karena dia dipanggil oleh Yesus untuk membaikum. Nabi Musa berfirman, bersabda kemudian, berkata kepada Bani Israel, aku ini Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Itu kata Nabi Musa. Ulangan 4, ulangan 6. Bagaimana Tuhan berkata kepada Nabi Musa, agar jangan menambah, jangan mengurangi. Hukum Taurat, jangan ditambah. Jangan dikasih lagi Roma, Galatia, Filipi, jangan. Itu perintah dari Tuhan kepada Nabi Musa. Nah, sekarang kok ada di agama Anda? Ulangan 33 nomor 4. Coba Anda baca. Coba Anda baca. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Yakub. Itu adalah kepunyaan hak Bani Yakub. Saudara Bom-Bom ini Bani apa? Bani Yakub. Anda Bani Yakub. Hah? Dari suku mana Pak Bom-Bom ini? Itu yang kita bahas Pak Bom-Bom. Yang lain. Ini antara Bible ini yang ambil kitabnya Yahudi dengan Al-Quran yang tidak ada kemudian kitabnya Yahudi ditempel di sini. Nah, minta maaf, ini saya yang lihat ini Anda ini dari tadi butar-butar saja di situ. Jadi minta maaf saudaraku. Saya sudah buka tadi dalam kitab Yesaya ya 47 ya ayat 6. Jelas keselamatan itu datang dari bangsa Israel, saudaraku. Jadi Anda bilang datang kepada saya loh, saya ini orang Toraja, saya bukan nabi. Dan nabi itu ditentukan bahwa hanya kepada nabi-nabi Israel firman Tuhan diberikan. Kita baca dalam Roma, kita lihat. Nah, sedangkan Yesus mengatakan apa? Kita baca di sini. Kita baca dalam Roma 3 ayat 2. Banyak sekali di dalam segala hal pertama-tama kepada mereka. Mereka lah dipercayakan firman Allah. Firman Allah apa? Yesus katakan apa di sini? Coba perhatikan dalam Yohanes 4. Nah ini. Ya. Nih. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi semua nabi, rasul dari Yahudi. Bukan dari Arab. Minta maaf saudaraku. Anda tidak bisa membuktikan tadi. Sekarang Anda bilang kami mencuri. Loh, saya bukan nabi. Nabi itu dari bangsa Yahudi. Pertanyaan saya kepala Anda. Kenapa nabi ada dari bangsa selain di luar bangsa Israel? Baru kenapa Anda saya bilang mengambil mencuri, sedangkan justru saya pertanyakan Anda di dalam Al-Quran ini. Kenapa Nabi Musanya ini ada di sini? Nah, kemudian kalau saya melihat di dalam QS yang lain, ya, itu Nabi Musa yang menulis. Kalau saya minta maaf, kalau saya buka di Quran Anda, di Quran 100 ya, di sini Quran 7, ya, kembali ke Quran 7, di sini. Coba Anda jelaskan sama saya, Anda tadi belum jelaskan sama saya. Ini kan dari kitab Taurat. Ya. Di sini tertulis apa? Nih, kami telah menuliskan. Coba Anda jelaskan sama saya. Untuk Musa pada laut-laut Taurat. Taurat ini yang menulis Allah. Di sini kami Allah, minta maaf. Segala sesuatu nih, segala sesuatu. Jadi Allah menulis kitab Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran. Pertanyaan saya buat Anda, karena waktu sedikit. Di mana laut-laut mulai dari Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilang, Imamat tertulis berapa banyak itu segala sesuatu?
Berapa batu yang dibawa dari Musa, bawa ke negeri yang ditujukan. Kau jelaskan saya dulu nih, kitab ini. Ya. Kalau Anda tadi bilang saya mempremi, saya sudah jelaskan tadi keselamatan datang dari bangsa Israel. Saya orang Toraja, saya bukan nabi, saya bukan rasul. Sekarang justru Anda menjawab, nabi Anda dari mana? Apakah dari Yahudi, dari Israel, dari mana? Silakan, yang mencuri yang mana? Bangsa Arab tidak pernah diberikan firman Tuhan. Berarti Allahnya lain. Oke, kita lanjut sebentar lagi. Mohon maaf, saya masuk sekali lagi. Dan yang paling pertama, terima kasih kepada Pak Bom Bom karena sudah tidak ada pelanggaran lagi, teguran lagi sejauh ini. Semangat! Juga untuk dari pihak Islam, perwakilan Bang Zuma masih putih bersih, belum ada teguran apapun. Semangat, lanjutkan. Seperti itu, saya ingin memberitakan bahwa ini adalah putaran terakhir ya, saudara-saudaraku, Pak Bom Bom, juga Bang Zuma. Ini putaran terakhir ya, 3 menitnya. Manfaatkan dengan baik, karena Pak Bang Zuma akan berbicara, lalu Pak Bom akan berbicara. Setelah itu kita akan break point selama 3 menit, dan kalian akan langsung masuk ke 1 versus 1 head-to-head debat profesional selama 30 menit dengan 5 aturan ketat yang mengikat. Salah satunya adalah wajib data. Nanti akan saya jelaskan lagi di breakpoint. Seperti itu. So, diperhatikan karena ini debat profesional dan kalian berdua adalah orang asing sejak dari detik pertama kita mulai debat. Kita akan segera mulai untuk putaran terakhir pembidasan. Masing-masing akan mendapatkan 3 menit ya, dimulai dari perwakilan debater Muslim, ada yang terhormat Bang Zuma, ditutup oleh perwakilan debater Kristen yang terhormat Pak Bom Bom. Silakan. Oke, baik. Ayat yang saudara sampaikan tadi, di situ ada perintah kepada Nabi Musa untuk menyatakan kepada kaumnya, "Fakhussa bikuwa wa'mur qaumaka ya'khusu bi ahsaniha." Perintah kepada Nabi Musa untuk meneguhkan kepada kaumnya, suruhlah kaummu berpegang teguh kepada hukum Taurat itu. Berarti hukum Taurat menurut Al-Quran milik Bani Israel, bukan milik Kristen. Tapi di Kristen, hukum Taurat ada di Kristen. Ambil ini. Al-Quran cuma menjelaskan, wahai Nabi Musa, perintahkan kepada kaum Bani Israel untuk berpegang teguh kepada Taurat. Bukan Nabi Muhammad mengambil Taurat. Anda loh membahas tula-tula di kitabnya orang. Kitabnya Yahudi, Pak Bom Bom. Yeremia 31:3. Aku akan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat. Nih, Tauratnya Yahudi nih. Nggak ada campurannya dengan kitabnya Kristen perjanjian baru nih. Masih dalam bahasa Ibrani nih, original text. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Kristen Bani apa, Pak Bom Bom? Kristen Anda mengatakan Anda Bani Toraja. Ada Yakub punya anak dari Toraja rupanya. Hah? Baru kali ini ku dengar ada Yakub keturunannya orang Toraja. Anda mengaku dari Toraja. Justru itu saya tanya, apa hak Anda menggunakan kitabnya Yahudi ini? Kalau Anda dari Toraja, sedangkan kitab ini hanya diberikan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Tema, fokus kepada tema, supaya anak bangsa itu tercerahkan. Al-Quran ini, yang Anda baca itu tadi, surah Al-A'raf ayat 145. Dan itu Al-Quran, bukan Taurat. Sedangkan ketika Anda membaca Keluaran, Anda membaca kitabnya Yahudi. Kitabnya orang yang Anda baca. Kitab Anda itu Roma, Filipi, Galatia, Petrus, Markus, Matius. Itu kitab Anda. Tapi kalau yang ini, kitab Tanak ini, bukan punya Anda. Tapi kenapa nempel di sini? Kenapa nempel di sini? Sementara ini kitabnya Yahudi. Kenapa nempel di sini? Itu loh pertanyaannya. Siapa sih Kristen ini? Siapa Kristen ini? Kok bisa ada kitabnya Yahudi nempel? Itu pertanyaan Pak Bom Bom.
Justru saya akan kejar Anda, Zuma, saudaraku. Pertanyaan saya dalam Al-Quran, kenapa bunyinya tentang sejarah Israel ada di Al-Quran? Tolong Anda jelaskan sama saya, kenapa Nabi Muhammad, ya, kitabmu minta maaf, ada tentang cerita orang Israel. Sudah begitu, salah lagi. Minta maaf. Ini Alkitab yang mengatakan, ya. Silakan Anda, tadi Anda bertanya tentang Yeremia 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Perhatikan di sini. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar ke tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan. Kalau perjanjian lama itu dalam Keluaran, ya, kalau lihat sini nih, Zuma. Minta maaf, aduh waktu ini sedikit ya. Keluaran 24 ayat yang ke-8 nih, ya, perjanjian lama di sini. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya dan bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman. Kalau kita lihat di sini, Yesus yang sendiri berkata, apakah Anda mau melawan perkataan Yesus? Apakah Anda mau melawan perkataan Yesus, sedangkan Yesus orang Yehuda, sedangkan Nabi Anda orang dari Arab? Minta maaf, saya katakan, ya, minta maaf. Anda tolong jelaskan, kenapa sejarah cerita dalam kitab Taurat ada di dalam Al-Quran, Anda tidak menjelaskan di sini. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Perhatikan di sini. Demikian juga dibuatnya dengan cawan, maka ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perhatikan. Ini Yesus yang katakan. Bagaimana Yesus adalah keturunan Yehuda? Pertanyaan saya, Nabi Muhammad keturunan dari mana? Di Arab. Dia tidak berhubungan. Sedangkan Anda mengatakan Nabi Musa. Kalau kita buka di dalam kitab, perhatikan di sini, kitab Ulangan, ya. Di sini kita buka dalam Ulangan 6 ayat yang ke-13. Kita lihat Ulangan 13. Anda tolong jawab sama saya. Ya. Aduh, Ulangan 6 ya. Takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia harus engkau beribadah dan demi namanya engkau harus bersumpah. Janganlah kamu mengikuti ilah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelimu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Nah ini, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Tidak ada nabi dari luar Israel. Minta maaf. Anda tidak menjawab. Anda punya nabi dari Arab. Tidak ada keturunan nabi, minta maaf, nabi dari luar Israel. Saya kejar Anda. Silakan pertanyaan saya. Kenapa cerita ini, minta maaf, ada di Al-Quran? Tolong Anda ceritakan. Bagaimana kita... Baik, mohon maaf ya, tidak bermaksud, tetapi kita semua diatur oleh timer sehingga adil. That's why I told bahwa kita harus selalu memperhatikan timer di atas. Dengan demikian, 5 putaran telah selesai. Terima kasih kepada perwakilan debater dari teman-teman kita, saudara-saudara kita Muslim, ada Bang Zuma, dan terima kasih untuk perwakilan dari debater kita, ya, dari teman-teman Kristen yang sudah menghargai 2 teguran dan tidak melakukan lagi teguran itu. Terima kasih kepada Pak Bom Bom. Seperti itu. Sejauh ini semangat teman-teman, dialektika masih baik. Ya. Karena orang Yahudi, kitab Yahudi adalah induk dari kekristenan. Semua rasul-rasul dari suku Bani Israel. Ya. Kenapa Yang Anda pertama, menyebutnya perjanjian lama? Loh, perjanjian lama Bukankah karena induk. Ini perjanjian baru. Bicara dulu. Yeremia Silakan 31 nomor 31 sampai 33. Aku Jangan akan cuma mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Itu perjanjian baru. Jadi hukum Taurat ini perjanjian baru. Kenapa Kristen mengatakan ini perjanjian lama? Jawab. Oke. Saya akan menjawab Anda. Pertama, ya, bahwa kitab Taurat adalah induk dari kekristenan. Oke. Di dalam semua, Yesus dari suku Yehuda, yang mana dinubuatkan dalam Kejadian 49 ayat 10. Semua dari tadi saya pakai data. Anda tidak pakai data. Pertanyaan saya kepada Anda kembali, ya. Kekristenan sudah jelas, Rasul Paulus dan Kenapa Anda katakan sebentar. Anda jangan lama? panas. Anda jangan panas. Sebentar. Kenapa Saya perjanjian jawab lama dulu. ini perjanjian Sabar. Justru saya kembalikan kepada Anda. Anda tadi saya sudah jelaskan dalam Yeremia 31. Dalam perjanjian lama, ya, dalam kitab Keluaran 24 ayat 8 ayat 24, di situ jelas, ya,
bahwa perjanjian baru Keluaran 24 ayat 8 di situ perjanjian lama diberikan kepada Israel dan keselamatan itu, dan sekarang dalam Ini Yeremia 30 perjanjian baru. sebentar, jangan potong saya menjawab, tidak boleh potong. Anda bertanya saya jawab, waktu saya jawab. Yeremia Kemudian 31 ini perjanjian sabar, baru. Yeremia 31 ayat 31. Perjanjian yang akan diberikan kepada siapa itulah perjanjian baru yang diadakan. Tadi saya sudah jawab, lawan Lukas 22 Yaitu ayat 19. Sebentar, jangan potong. Lukas 22 ayat 19. Pertanyaan saya sama Anda, di dalam 2 Tawarik 15, di sini datanya. Perhatikan datanya. Tolong buka, kau buka data juga. Saya pakai data dari tadi, Anda tidak tunjukkan data. Anda saya diskusi harus pakai data ya. Perhatikan di sini. Yeremia 31. Sabar, saya jawab Yeremia, ada nih Yeremia. 2 Tawarik 15, setiap orang baik anak-anak atau orang dewasa, perempuan yang tidak mencari Tuhan. Di sini Yod-Heh-Vav-Veh, bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Israel, Elohim Israel harus dihukumati. Mereka akan dihukumati kalau mencari Allah di luar Israel. Terus saya tunjukkan Ulangan 6. Pertanyaan saya, kenapa sekarang Anda tunjukkan legalitas Anda? Kenapa sampai kalian mengambil ya Nabi Muhammad mengambil cerita tentang Alkitab ini di dalam Al-Quran ada, sosial Al-Quran ini. Coba Anda jelaskan ini kitab ini. Tadi Kenapa saya cerita sudah Nabi menjelaskan. Musa, Nabi Israel ada di Al-Quran Anda? Kenapa? Coba Anda jelaskan legalitasnya. Kalau saya legalitas, Rasul kami semua dari Yehuda. Oke, Yehuda. Nabi Muhammad silakan tunjukkan. Lukas bukan orang Yahudi. Silakan Markus di-mute bukan kalian orang berdua Yahudi. semuanya. Dengan Bukan. hormat, silakan di-mute kalian berdua semuanya. Pelanggaran pertama terjadi. Tampaknya mungkin tidak mendengarkan dengan baik. Silakan di-mute. Ini adalah debat profesional dan tektokan itu diizinkan. Baik, makasih. Anda dari tadi mengejar saya legalitas. Anda lari ke Lukas lagi. Minta maaf ya, minta maaf. Petrus adalah orang Yehuda, Yesus orang Yehuda, murid-murid Yesus semua ya. Saya jelaskan sebentar. Bentar. Anda jangan lari. Anda mengatasi ini. Yesus mengutus ke 12 murid. Di sini Petrus adalah pemimpin gereja, oke? Itu tertulis di dalam 2 Petrus ya, 2 Petrus, bentar, 2 Petrus 3:15. Di sini sebentar. Ini kitab Petrus Kitabnya ini. Yahudi. Petrus ini orang Yahudi. Sebentar. 2 Petrus Ini yang 3. kita bahas. Sebentar. Jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya. Baca Galatia 2 nomor 8. Sebentar, itu Anda urusan Anda, ya. Ini Petrus. Petrus, bro. Ini data Petrus. 2 Petrus, sabar. 2 Petrus, ini Petrus orang Yehuda. Coba Anda buktikan sama saya Petrus orang Yunani. Coba jelaskan sama saya. Sekarang saya mau tanya sama Anda. 2 Petrus 3. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk bersama. Ini pemimpin gereja ini Kristen ini ya. Seperti juga Paulus saudara kita kekasih. Paulus saja diakui oleh Petrus. Pertanyaan saya, legalitas Anda bertanya sama saya, Petrus adalah orang Yahudi, pemimpin gereja kami Petrus, saya punya data dari gereja Katolik, oke? Pertanyaan saya sama Anda, saya punya data dari gereja Katolik, ini adalah data kami dari gereja Katolik, ini saya ambil dari gereja Katolik, oke? Ini pemimpin pertama, Petrus adalah rasul pertama di tahun 30 ini. Selanjutnya, ini data dari gereja Katolik, tidak akan salah, ini data gereja kami, bukan dari internet, ini dari gereja kami, dari gereja Katolik. Sebentar. Saya jawab. Pertanyaan saya, legalitas Anda tidak jelaskan. Tolong legalitas Anda, Nabi Muhammad keturunan dari mana? Silakan. Nabi Muhammad SAW itu memang bukan Bani Israel. Makanya kitabnya bukan ambil dari Israel. Hehehehe. Kami bukan Bani Israel. Makanya kitab kami bukan kitabnya Bani Israel yang kami ambil terjemahannya. Nih kitabnya Bani Israel nih. Ini perjanjian baru. Hukum Taurat itu adalah perjanjian baru berdasarkan Yeremia 31 nomor 31 sampai nomor 33. Makanya pertanyaan saya tadi saudaraku Bom, kenapa orang Kristen mengatakan ini perjanjian lama? Ini perjanjian baru yang orang Yahudi. Makanya sampai hari ini masih dipakai. Ini nggak dipakai. Siapa yang mengajarkan Kristen mengatakan ini perjanjian lama? Apa dasar pijakannya? Sedangkan Yeremia 31, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel, dengan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Bani Israel, tapi kenapa ini ada di bukan Bani Israel, Kristen? Pelanggaran terjadi, silakan di-mute mikrofon kalian berdua. Terima kasih. Ya, seperti yang saya sampaikan Bang Zuma. Masing-masing telah sama mendapatkan satu pelanggaran tetapi tidak. Jadi perjanjian baru
hanya diberikan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat, menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bani Israel dan Bani Yehuda akan menjadi umatnya dengan perjanjian barunya, yaitu hukum Taurat. Pertanyaan saya, sekali lagi saya ulang nih, karena nggak dijawab-jawab. Dari mana Kristen mendapatkan ilmu kalau perjanjian baru Tuhan kok bisa berubah menjadi perjanjian lama? Sedangkan di situ dikatakan perjanjian baru. Kenapa otoritas Kristen mengatakan ini perjanjian lama? Ilmunya dari mana? Harus firman Tuhan yang mengatakan. Untuk menggugurkan firman Tuhan harus firman Tuhan. Mana firman Tuhannya yang mengatakan ini dilemparkan menjadi perjanjian lama? Sampai Paulus mengatakan di dalam Galatia 6 nomor 1, Efesus 2 nomor 15. Kubuka ya, Efesus 2 ya. Efesus 2, inilah susahnya. Orang yang suka lihat Google nih. Di sini dijelaskan apa? Sebab dengan matinya Yesus, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketentuan, ketetapan, perintah yang ada di dalamnya. Jedar. Dari mana Paulus dapat ilmu ini? Sedangkan ini adalah perjanjian lama. Ini perjanjian baru. Di mana Yesus mengajarkan Matius 15 nomor 19. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Torah dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Jedar. Maka muncul pertanyaan saya, saudara. Kenapa ada di dalam kitab Anda? Saya ulang ya, mohon maaf nih. Karena tidak dijawab. Kenapa ada di dalam kitab Anda dan kenapa dikatakan perjanjian lama? Silakan. Baik. Zuma, tolong kalau saya jelaskan, kau tolong catat supaya telinga minta maaf ya. Saya sudah ditisan, sudah menilai, dari tadi saya menjelaskan. Di dalam Keluaran 24 ayat 8, perjanjian lama diberikan kepada bangsa Israel. Perjanjian baru yang kau kutip dalam Yeremia 31, itu Yesus sudah menjawab sendiri. Ya, Yesus sudah menjawab sendiri, saudaraku. Di dalam Lukas 22, inilah perjanjian darah bagiku. Ingat, Yesus berkata, inilah tubuhku. Roti itu. Roti. Dalam Ulangan 8 ayat 1 dan selanjutnya. Tubuhku adalah roti. Yohanes 6 ayat 35 dan selanjutnya. Itulah perjanjian baru yang dikorbankan untuk penebusan dosa. Ya, tubuh Yesus adalah, itulah di situ tubuhnya ada roti melambangkan tubuhnya. Sedangkan dalam Matius 26 ayat. Pelanggaran kedua terjadi, silakan di-mute mikrofon kalian berdua. Guys, silakan di-mute mikrofon. Baik. Silakan. Saya buka data ya. Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkan pada bangsa itu. Serta kepada inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Kalau kita buka dalam Ibrani 9, perhatikan. Ibrani 9, perjanjian apa yang dimaksud dengan perjanjian baru? Nah, kita buka ya. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dan darah dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kita buka langsung ke Imamat 17 ayat 11. Perhatikan, nih. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaran imam. Oke, kita langsung buka di dalam kitab Ibrani. Oke. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Siapa? Yesus. Ya. Dan supaya jangan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihi, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani.
Pertanyaan saya, Anda punya bertanya tadi, perjanjian dalam Efesus 2 ayat 15. Oke, saya jawab Anda dengan Ibrani 10. Sebentar. Oke, di sini Anda silakan baca, ini data persembahan yang sempurna. Di sini kalau kita baca ya, di dalam di sini, tadi perjanjian lama saya udah bukan nih. Sebab tidak mungkin darah lembu dan jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Oke, dari dalam kitab Yesaya, kitab Yahudi. Bentar. Saya buka dalam kitab Yahudi, ini. Yesaya, oke. Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan siapa? Manusia sebagai gantimu. Yesus datang sebagai manusia dan barang sebagai ganti nyawamu. Makanya Yesus mati di atas kayu salib. Itulah perjanjian baru. Ya, tidak ada hukum dihilangkan, perjanjian baru. Sendiri ini dalam kitab Yahudi. Pertanyaan saya, Anda tolong siapa yang legalitas Anda mengambil dalam kitab Al-Quran? Jangan Anda cuma bertanya tidak mau jawab. Silakan legalitas Anda. Kenapa kitab Taurat cerita Nabi Musa orang Yahudi ada di sini? Tulah 10 jadi tulah 5. Silakan Anda jelaskan pakai data. Silakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sudah menjelaskan kepada Anda ini ayat suci Al-Quran yang menerangkan kemudian. Nih, Al-Ahqaf ayat 12. Apa yang dikatakan di sana? Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadza kitabun musaddiqan lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Jadi Allah kemudian mengatakan, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan Taurat itu dalam bahasa Arab. Membenarkan, bukan mengutip, menggabungkan menjadi satu. Untuk Bani Israel. Jadi diceritakan dalam Al-Quran menggunakan bahasa Arab kepada baginda Rasulullah bahwa kitab Taurat itu dibenarkan. Nih Al-Quran independen berdiri sendiri nih. Tidak ada kitabnya Yahudi sesuai dengan tema siapa yang mengambil kitabnya Yahudi. Bersih Quran saya nih. Berbeda dengan ini. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Terkait dengan apa yang Anda sampaikan barusan. Ya kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi. Imamat 1. Nih saudara, Imamat 1 nomor 2 nih data nih. Apa yang tertulis di sana? Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah wajib persembahanmu itu adalah ternak, hewan ternak, yakni lembu, sapi, kambing, domba, 4. Begitu juga di dalam Al-Quran. Nih Al-Quran. Surah Al-Hajj ayat 34. Nih. Al-Hajj ayat 34. Apa yang dikatakan? Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru smallah ala marzaqahum min bahimatil an'am. Aku Tuhan sudah mensyariatkan sembelihan kurban kepada seluruh umat sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Kurban. Al-Quran kurban. Hewan. Kemudian Torah juga korban hewan. Di dalam Imamat 18 justru dikatakan kemudian di dalam kitab yang Anda gunakan itu bahwasanya jangan engkau mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Nih, Imamat 18 nomor 21. Jangan kau persembahkan manusia kepada dewa Molok. Tuh, baca. Nah, sekarang permasalahannya bukan ke situ, saudaraku, bom-bom. Bukan imamat, bukan kurban hewan, bukan darah, bukan. Bukan. Yang kita sedang bahas ini adalah kenapa perjanjian baru ini jadi perjanjian lama di kitab Kristen. Sementara kitab ini punya Yahudi. Kenapa jadi perjanjian lama di sini? Sedangkan ini perjanjian baru Tuhan kepada mereka. Kristen ini siapa? Ini yang Anda harus jawab. Ini yang Anda harus jawab. Ini kenapa kitabnya orang Yahudi di sini? Gitu, saudara. Jawab. Silakan. Dari tadi saya bertanya, saudara Kusuma. Ini kan judulnya siapa yang mencuri? Suma tolong fokus. Saya sudah menjelaskan pakai data by data semua. Bahwa Yahudi adalah induk kekristenan. Yesus adalah Mesias. Yesus Kristus, Yeshua Hamasya, muridnya adalah Petrus. Pertanyaan saya, Al-Quran dalam surat Al-Araf 133,
Judulnya siapa yang mencuri? Pertanyaan saya buat Anda, tolong Anda jawab. Dan tadi Anda tidak jawab satupun. Minta maaf. Pertanyaan saya, bro. Maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar. Dalam kitab Taurat, kitab Yahudi, ada 10. Sekarang legalitas Anda. Tolong jelaskan bagaimana legalitas Anda menceritakan tentang Nabi orang Israel, Nabi Musa. Kenapa ada di Al-Quran? Legalitasnya mana? Kalau saya sudah menceritakan, legalitasnya adalah murid Yesus, Yesus orang Yehuda, murid Yesus adalah Petrus. Petrus adalah kami punya pimpinan gereja. Sudah sangat jelas, bukan Paulus. Ingat ya, di dalam, tadi saya sudah sampaikan dalam Roma 16 ayat 7. Ya, di situ, saya kalau buka lihat ya, pertanyaan saya sama, sebentar, jangan Anda jawab dulu, sebentar. Ya. Pertanyaan Anda, saya punya pertanyaan dari tadi. Anda tidak menunjukkan legalitas, hanya saya yang menjawab dari tadi. Anda tidak menjawab legalitas Anda. Kenapa sampai kitab-kitab nih? Di sini sudah jelas dalam Roma 16 ayat 7 sudah sangat jelas semua. Salam kepada Andronikus dan Yunia, saudara-saudaraku sebangsa dan pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Bukan Paulus pendiri Kristen yang seperti kau tuduhkan, tapi Petrus pemimpin gereja itu. Saya tunjukkan data dari tadi. Pertanyaan saya kepada Anda di dalam surat Al-Araf 133. Pertanyaan saya, legalitas kenapa cerita Nabi Musa ini ada di Al-Quran Anda? Silakan Anda jelaskan legalitas. Satu saja, murid dari Yehuda, ada keturunan Yehuda, sampai kitab Taurat ada di kitab Anda. Silakan. Tadi saya sudah menjelaskan Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa. Al-Ahqaf surah berapa? Al-Ahqaf surah berapa? Sebentar saya buka. Al-Ahqaf surah berapa? Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyyan liyunsiral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Bentar, Al-Ahqaf surah berapa, bro? Al-Ahzab. Al-Ahqaf. Ya, surah berapa itu? Surat berapa? Surah berapa itu Al-Ahzab? Udah ya. Jadi ada ini. Sebentar, Pak, saya buka data, pakai data. Jangan kau cara saya tidak tahu bahasa Arab. Al-Quran terjemahannya pun sudah kujelasin samamu. Al-Ahqaf surah berapa? Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ayat 12. Dan sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang zalim dan memberi peringatan kabar gembira kepada orang-orang berbuat. Tidak diceritakan bahwa Nabi Muhammad mengambil Taurat lalu kemudian menyimpan di Al-Quran. Tidak. Berbeda dengan ini. Kalau Anda mengatakan tadi Petrus, di mana Petrus mengatakan kalau Taurat ini perjanjian lama? Tunjukkan dalilnya. Di mana Petrus mengatakan Taurat adalah perjanjian lama? Sedangkan ini adalah Tauratnya orang Yahudi. Di mana Petrus mengatakan kitab Taurat diberitakan giliran kepada saya, seluruh bangsa. jangan kau sendiri, giliran Tunggu, saya, bro. Pertanyaan saya, giliran saudara. saya pakai data, kau dari tadi tidak pakai data, giliran saya minta maaf. Ini data Petrus. Giliran saya. Tolong tunjukkan kepada saya di mana Petrus mengatakan bahwa hukum Taurat itu untuk orang Kristen di luar Yahudi. Di mana dalilnya? Petrus itu orang Yehuda, bro. Murid Yesus, bro. Bagaimana ada seorang murid Anda mau tunjukkan? Sebentar. Giliran saya kejar Anda. Sebentar. Kristen. Saya kejar Anda dulu. Sebentar. Iya, Yang waktu saya tanya bicara. Kristen. Petrus orang Iya, Yahudi. sabar. Saya udah jelaskan tadi. Sabar Nah, nanti. Kristen Petrus, kenapa sebentar. pakai kitabnya orang Sebentar, Yahudi? Petrus akan bicara tentang Kristen. Sebentar, saya akan jawab itu. Silakan Sebentar, Anda ya. tunjukkan. Sebentar, ya. Sebentar dulu. Sopan dong, profesional dong. Di dalam surat 18 Al-Quran Kes 18 ya Al-Kahf ayat 69. Perhatikan di sini. Ya, ini pertanyaan saya dari tadi Anda belum jawab. Dia Musa berkata, insya Allah engkau akan mendapatku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Pertanyaan saya, Nabi Musa adalah nabinya orang Israel berbahasa Ibrani. Coba Anda jelaskan, sejak kapan Musa memakai kata insya Allah dalam bahasa Arab? Sejak kapan Musa memakai bahasa insya Allah? Coba kau jelaskan sama saya. Sejak kapan Nabi Musa? Sabar. Saya waktu bicara. Anda bicara saya tidak potong. Profesional dong. Sejak kapan Nabi Musa mengatakan insya Allah? Sejak kapan? Sedangkan Musa tidak pernah mengenal bangsa Arab. Tuhan sudah melarang dalam Ulangan 6 ayat 13-14. Ya. Pertanyaan saya, Anda tolong jawab legalitas Anda bahwa Al-Quran Nabi Musa untuk Al-Quran. Silakan tunjukkan legalitas. Silakan, saya tunggu Anda. Silakan legalitas itu. Al-Ahqaf ayat 12.
Wa bin qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Sudah kujelaskan. Allah menjelaskan tentang kitab Taurat kepada Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab. Bukan mengambil kitabnya orang memberikan kepada Nabi Muhammad. Berbeda dengan saudara. Nih. Ini kitab Anda nih. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ini kitabnya orang keciduk di rumah Anda. Kan tema kita siapa yang mencuri. Nah ini ada terbukti nih. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Nih mana Taurat di sini, mana Taurat, mana imamat, mana bilangan di sini, mana ulangan, mana? Enggak ada. Adanya di sini. Ini kitabnya siapa? Kitabnya Kristen. Siapa yang pencuri sekarang? Begitu Pak Bom. Apa haknya Kristen menggunakan kitabnya Yahudi yang ini? Apa haknya? Tunjukkan legalitasnya. Kok susah sekali? Kalau Al-Quran kan jelas. Bil bayyinati was zubur wa ansalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diutus untuk menjelaskan kemudian aturan Tuhan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran ini. Sorry. Ini Al-Quran. Ini kitab kami nih. Tidak mengambil kitabnya Yahudi. Kalau Kristen punya kitab, dua-duanya ada di sini. Pertanyaan saya, apa legalitasnya Kristen menggunakan kitabnya Nabi Musa? Belum terjawab sampai sekarang. Anda hanya mengatakan, saya jawab ya. Petrus, Sabar, tunggu. saya jawab. Anda hanya Sudah, mengatakan, kau jangan Petrus, monopoli tempat. Sabar. Petrus memang kitabnya ini kawan. Sabar. Petrus Yang orang saya Yahudi. tanya- Sabar. Semua Yang saya profesional tanya dong. Kristen. Saya jawab. Oke. Petrus 1 Petrus 4 ya. 1 Petrus 4 ya. 1 Petrus 4 ya. Di sini kita lihat bahwa apa ya. Jadi Anda mengatakan bahwa 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Kristen, Petrus mengakui kita nih Kristen, Petrus pemimpin. Pertanyaan saya dari tadi Anda belum jawab pakai data, legalitas. Siapa yang mengambil? Sabar, jangan potong profesional. Ada Yang profesional ditanya tadi. Sabar. Bukan Jangan Petrus kejam-kejam yang dong. ditanya. Sabar. Anda bicara saya tidak potong. Host, bagaimana ini? Sebentar, minta maaf. Saya bicara, Anda bicara. Tadi saya tidak potong ya. Saya tanya sama Anda. Di sini saya sudah tunjukkan. Petrus adalah Kita tidak sedang membahas sebentar. Petrus. Petrus adalah pemimpin gereja. Jelas dia orang Kita Yehuda. tidak sedang bahas Petrus. Sabar. Inilah Kristen. Jelas Petrus punya ada hubungan dengan kitab Taurat. Karena Tidak, dia kita imani tidak kitab sedang Taurat. bahas. Sabar, tolong diam. Petrus, pertanyaan saya, siapa itu Nabi Muhammad? Keturunan dari mana? Dari Yehuda atau Yahudi dari mana? Anda tidak menjelaskan legalitas. Mute your microphone, both of us. Terima kasih banyak, host. Di dalam Suma kau lihat dalam kitab Yeremia, Sadorko sekarang, Yeremia 8 ayat 8. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu menyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Ini kitab Taurat ini. Kitab Yeremia. Bukan Saya mau menyurat, tanya sama kau. penyurat. Sebentar. Jangan potong Suma. Tolong. Jangan potong saya ya. Sebentar. Anda sudah mulai kejang. Saya kejar di sini. Di dalam Alkitab, kitab Taurat ada 10 tulah. Tolong Anda jelaskan. Ini judulnya siapa yang mencuri? Kenapa ada perubahan? Diubah. 10 jadi 5. Coba Anda tolong jelaskan ini sama saya ini. 10 menjadi 5. Siapa yang mencuri dan mengubah ini? Menjadi 5. Silakan. Anda jelaskan dan legalitas Anda dari tadi tidak jawab. Saya akan kejar sih. Saya tidak akan jawab pertanyaan. Saya sudah jawab cukup. Sekarang Anda tolong jawab sama saya. Saya dalam Yeremia 8 ayat 8. Siapa yang menghilangkan hukum Taurat? Karena kitab Sefanya, ya, supaya Anda paham, Sefanya 3 ayat 4, ya, nih. Para nabinya adalah orang ceroboh dan pengkhianat, para imam yang menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Ingat, jangan kau perkosa. Pertanyaan saya, hukum Taurat ada 10 tulah. Kenapa menjadi 5 dan di sini ada tulah kutu? Anda jelaskan sama saya. Dari tadi sudah hampir 2 jam. Silakan, legalitasnya. Silakan. Saudara, kita tidak sedang membahas isi. Kalau Al-Quran saya mengatakan tulahnya satu, Bukan.
atau Sebentar, dua, Suma tolong atau jawab, sebentar. tiga, atau empat, atau Anda lima. jelaskan legalitas Di yang sini mencuri sesuai tidak- judul. tidak Sesuai ada judul Suma, jangan kau lari. Sesuai Di judul siapa sini- yang mencuri. Kalau di memang sini- kitab Anda tidak di mencuri, sini kenapa tidak 10 ada menjadi 5? Taurat. Pertanggungjawaban itu. Di Silakan, sini dengar tidak terus. ada Taurat. Nah, di sini nggak ada Taurat. Ini yang keciduk Taurat nih. Nih, ini nih. Kitab Taurat itu Nabi Musa ada 10 tulah tertulis dalam kitab Keluaran. Gimana sih? Itu isi. Keluaran itu kitab Taurat. Iya, Itu kitab isi. Taurat isi. Pertanyaan Kalau- saya legalitas Anda, jelaskan kalau kita isi berbicara- kitab Taurat ini. Kalau kitab kita Taurat ini bicara isi saya. mengenai isi, itu larinya temanya beda. Mana yang firman Tuhan, Al-Quran atau Bible? Itu kalau isi. Hari Sekarang ini Zuma temanya minta maaf. mencuri. Saya dari tadi sudah jawab Anda pakai data. Ini kitab Yesus saudara nih. Yehuda, Petrus Yehuda, minta maaf Petrus saudaraku. Yehuda. Tolong Saya jelaskan bahas sama Kristen. saya sudah pakai data, netizen bisa Petrus menilai. orang Yahudi. Pertanyaan saya, Memang Anda kitabnya jelaskan ini. Ini kitabnya Kalau Petrus. mencuri, Zuma, kalau sekarang mencuri pasti ini. berubah. Saya sudah Ini tunjukkan kitab saudara Yeremia ini. 8:8. Yang mengubah Ini siapa? kitab saudara nih. Cari Taurat di sini. Silakan Mana Anda cari jelaskan. Taurat? Saya tidak Cari akan, Taurat, Anda tidak tolong ada. jelaskan. Kitab Keluaran Ini itu kenapa kitab ada di Taurat, sini? Zuma. Kenapa ada di Keluaran sini? itu kitab Taurat, Zuma. Iya, kenapa ada di sini? Kenapa ada di sini? Berbeda. Ya jelas dong. Kenapa ada di sini? Kenapa Kan jelas? murid-murid Yesus orang Yahuda. Saya sudah Orang jelaskan. Yahuda. Jangan putar-putar. Kristen Anda yang saya belum tanya jelaskan. itu Anda. Yang saya Tolong tanya Anda jelaskan Yang saya legalitas. Saya tanya. sudah jelaskan legalitas. Yang saya tanya Anda. Jangan lari. Kenapa ada Anda kitab ini? kejang-kejang. Minta maaf. Anda lagi Kenapa ada fokus. kitab ini? Cuma Kitab ini kenapa ada apakah di di sini Anda tidak dengar perkataan saya? Saya kejar Anda. kita tidak sedang Silakan Anda membahas jelaskan mana surat firman Al-Araf. Tuhan. Ya, Kita Tuhan tidak sedang orang membahas Yahudi firman Tuhan. berbeda dengan orang Arab. Ini Al-Quran. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Minta maaf. Tidak pernah orang Israel berazan seperti Anda azan. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, seperti biasa saya akan mengajak sahabat-sahabat untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama. Kali ini di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita semua, nanti Bapak Ibu sahabat-sahabat Sema Channel menyimaknya di sana masing-masing. Judul perikop perumpamaan tentang domba yang hilang. Ayat yang pertama, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ayat yang keempat, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat yang ke-7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ya, kali ini kita akan belajar bersama-sama dari perumpamaan ini, kebenaran firman Tuhan ini, apa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat pada waktu itu, dan juga apa yang kita belajar untuk kita mengenai kebenaran firman Tuhan ini bagi kita secara pribadi, ya. Jadi dalam pasal ini sungguh-sungguh para ahli Taurat dan orang Farisi, mereka itu bersungut-sungut terhadap anugerah Kristus dan kebaikannya kepada para pemungut cukai dan orang berdosa. Karena apa? Dia memberikan kesempatan bagi terjadinya pengungkapan anugerah yang lebih penuh bagi mereka, gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana tanggapan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, orang-orang pemungut cukai kepada Tuhan Yesus yang
datang kepada pemungut cukai gitu ya. Jadi ada yang berpandangan miring terhadap apa yang tindakan yang Tuhan Yesus lakukan gitu ya. Nah, jadi dalam kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu sahabat, kita akan belajar bersama-sama apa kebenaran firman Tuhan bagi kita yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita dari perikop yang kita baca dan renungkan saat ini. Jadi ini berbicara mengenai domba yang hilang. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada para ahli Taurat dan orang Farisi terhadap apa? Terhadap pelayanan Tuhan Yesus yang tidak membedakan siapapun. Dia pergi bergaul dengan orang-orang pemungut cukai yang pada waktu konteks itu mereka itu dipandang status sosial yang rendah. Mereka dianggap orang yang paling berdosa gitu ya. Kenapa Tuhan Yesus memberikan kesempatan bagi mereka? Ini yang menjadi problem antara orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi di sini sebuah tindakan yang Tuhan Yesus lakukan itu tidak menyenangkan hati orang-orang Farisi dan orang ahli Taurat. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa bagaimana kesalnya orang-orang Farisi terhadap Kristus karena ia bergaul dengan orang-orang kafir dan para pemungut cukai dengan memberitakan Injilnya kepada mereka. Kalau kita baca di dalam ayat 1 dengan 2 di situ dikatakan bahwa apa? Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungguh-sungguhlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Yang kedua, bagaimana Kristus membenarkan perbuatannya itu dengan menunjukkan rancangan dan kuasa yang ingin dicapainya dengan berbuat demikian yang sudah memengaruhi banyak orang, yaitu membuat mereka bertobat dan mempengaruhi hidup mereka. Tidak ada ibadah lain yang lebih berkenan dan lebih menyenangkan hati Allah daripada ini. Hal ini yang ditunjukkannya dalam perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus selalu umpamakan. Di sini dia mengumpamakan dengan tentang domba yang hilang yang dibawa pulang dengan sukacita. Kalau kita baca di dalam ayat 4 sampai 7. Di sana dikatakan bahwa apa? Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Jadi tentang anak yang hilang, yaitu yang kita bisa baca lagi di dalam ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Di sana kita bisa baca. Ada juga perumpamaan tentang anak. Ada seorang perumpamaan 2 anak laki-laki yang Tuhan Yesus umpamakan juga. Jadi dalam perikop di atas kita bisa melihat keinginan para pemungut cukai dan orang berdosa mengikuti Kristus dalam pelayanannya. Dalam pasal sebelumnya banyak orang Yahudi berduyung-duyung mengikuti Yesus dengan penuh keyakinan bahwa mereka akan menerima dalam kerajaan Allah, sehingga Kristus merasa wajib mengatakan kepada mereka hal-hal yang akan menguncangkan harapan mereka yang sia-sia. Tetapi di sini kita melihat banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa berbondong-bondong datang kepadanya dengan perasaan rendah hati dan takut akan ditolak olehnya. Sehingga Kristus merasa perlu memberikan dorongan kepada mereka, terutama karena ada orang-orang tertentu yang dengan sombong dan angkuh suka memandang rendah mereka. Jadi para pemungut cukai yang mengumpulkan upeti yang dibayar masyarakat kepada pemerintahan Romawi, mungkin sebagiannya memang orang-orang jahat, namun akibat prasangka buruk bangsa Yahudi terhadap tugas mereka itu, mereka semua dipandang jahat. Kadang-kadang mereka disamakan dengan perempuan-perempuan sundal. Sementara di sini dalam bacaan-bacaan lain mereka
disamakan dengan orang-orang berdosa yang berbuat tidak senonoh secara terang-terangan bersinah dengan perempuan-perempuan sundal yang sangat dikenal sebagai orang-orang yang tidak bermoral. Sebagian orang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang-orang berdosa di sini adalah orang-orang kafir. Dan bahkan Kristus pada waktu itu sedang berada di seberang sungai Yordan atau di Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Orang-orang seperti ini datang kepadanya. Sementara mungkin banyak orang Yahudi yang lain yang tadinya berbondong-bondong mengikuti dia sekarang mundur. Oleh karena perkataannya dalam bagian penutup pasal sebelumnya. Dengan demikian sekarang giliran bangsa-bangsa bukan Yahudi yang mendengarkan para rasul setelah orang-orang Yahudi menolak mereka. Mereka datang kepadanya tetapi mereka takut melangkah terlalu dekat kepadanya. Jadi mereka hanya mendekat supaya bisa mendengarkannya. Mereka datang kepadanya bukan untuk meminta kesembuhan seperti yang dilakukan sebagian orang, melainkan untuk mendengarkan ajarannya yang sangat bagus. Perhatikanlah, ketika kita datang mendekat kepada Kristus, kita harus selalu mencamkan hal ini, yaitu bahwa kita ingin mendengarkannya, mendengarkan perintah-perintahnya yang diberikannya kepada kita dan jawaban-jawabannya atas doa-doa kita. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kejengkelan para ahli Taurat dan orang Farisi terhadapnya karena hal ini. Mereka bersungut-sungut dan menegur Yesus, Tuhan kita, karena perbuatannya itu. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Mereka marah karena para pemungut cukai dan orang-orang Yahudi, bukan Yahudi, diberi sarana untuk menikmati anugerah, dipanggil untuk bertobat dan didorong untuk mengharapkan pengampunan pada saat bertobat. Bagi para ahli Taurat dan orang Farisi, orang-orang ini sudah tidak mempunyai harapan lagi. Mereka pikir tidak ada orang lain lagi kecuali mereka sendiri yang memiliki keistimewaan untuk bertobat dan mendapatkan pengampunan. Padahal dulu para nabi sudah memberitakan pertobatan kepada bangsa-bangsa lain, khususnya Daniel memberitakan kepada Nebukadnezar. Jadi di sini kita bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan. Jadi semua orang itu berharga di mata Tuhan. Seorang penjahat besar divonis mati. Penjahat ini tidak kenal takut. Tidak ada penyesalan terhadap kejahatannya. Namun oleh pelayanan seorang hamba Tuhan, penjahat ini bertobat. Tuturnya ketika diwawancari, saya bertobat karena dari sekian banyak orang yang ikut kebaktian, Pak Pendeta menunjuk saya dan berkata, Yesus mengasihimu. Saya adalah orang yang paling jahat di sel ini, namun justru sayalah yang paling dikasihi. Kalau domba seekor yang tersesat itu bisa berkata, mungkin ia akan berujar begini, sungguh saya berbahagia karena apa? Gembala yang mengasihi kita. Kita dipandang berharga. Dengan perumpamaan ini kita adalah manusia-manusia yang berjahat, manusia-manusia yang berdosa, yang terhilang, tetapi dengan kasih anugerahnya ia datang mengorbankan dirinya untuk membawa kita pada kehidupan yang kekal. Makanya Tuhan Yesus berkata bahwa akulah kebangkitan dan kehidupan itu. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan memperoleh hidup walaupun dia sudah mati. Itulah kebenaran firman Tuhan. Kalau kita kembali merefleksikan dalam kehidupan kita, pernahkah kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga? Orang yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga pasti akan merasa sedih. Namun sedih akan berganti suka bila barang itu ditemukan kembali sesudah dicari-cari. Itulah gambaran yang dipakai Tuhan Yesus untuk melukiskan sukacita surga yang terjadi apabila orang berdosa bertobat. Perumpamaan tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang memperlihatkan bagaimana pemilik domba dan pemilik dirham tidak tinggal diam ketika satu dari antara beberapa milik mereka hilang. Fokus perhatian pemilik domba saat itu adalah seekor yang hilang, bukan 99 ekor yang lain. Begitu pula dengan pemilik dirham. Perhatikan, tertuju pada suatu dirham, suatu domba yang hilang lenyap dari antara 99
99 domba itu yang tersisa. Padahal domba adalah hewan yang mudah tersesat dan begitu sulit menemukan jalan mereka. Maka betapa bersukacitanya pemilik domba dan pemilik dirham ketika jerih lelah mereka menunjukkan hasil apa yang mereka cari dan ditemukan. Kedua kisah ini dalam satu perikop ini itu melukiskan sikap Bapa terhadap orang berdosa. Ia tidak hanya berhenti pada kemarahan dan keadilannya, ia justru berinisiatif mencari mereka, mencari kita karena ia menginginkan kita kembali kepada Dia. Itulah yang dilakukan Yesus di dunia ini. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dialah jalan bagi orang yang terhilang untuk datang kepada Bapa. Dan karya Allah di dalam Yesus itu kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya. Untuk kita murid Kristus di zaman ini berlaku tugas yang sama. Kita perlu mencari domba dan dirham yang hilang. Kita harus menunjukkan kepada mereka jalan kepada Allah melalui Yesus agar sukacita yang besar terjadi di surga. Karena satu orang yang hilang telah ditemukan kembali. Karena satu orang berdosa telah bertobat dan datang kepada Bapa. Itu tugas kita, mencari yang sesat, yang terhilang. Di akhir pasal yang 14 Yesus berkata, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Di dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-35 di sana dikatakan. Jika orang begitu bersukacita atas ditemukannya milik yang sebelumnya hilang, Yesus menjelaskan bahwa surga pun bersukacita ketika ada seorang pendosa yang bertobat. Ini tidak sejalan dengan sikap orang Farisi yang mengeluhkan sikap Yesus dalam menyambut orang-orang berdosa yang mendatangi Dia. Mengapa mereka tidak mau bersukacita dengan orang berdosa yang bertobat? Itulah yang dijawab oleh perumpamaan yang domba yang hilang. Jika surga bersukacita atas pertobatan seorang berdosa, maka mencari serta menemukan domba yang tersesat dan yang terhilang harus menjadi bagian kita juga, murid-murid Kristus di masa kini. Jadi di hadapan Allah manusia sangat berharga. Kita jangan pernah memandang orang rendah karena dia melakukan suatu dosa yang bagi kita itu sangat keji. Jangan merasa diri kita lebih benar. Kita adalah manusia yang sama-sama berdosa. Tapi karena oleh kasih anugerah kita diselamatkan. Ketika kita datang dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita akan memperoleh kehidupan itu. Yesus tidak demikian dengan orang-orang ahli Taurat dan ahli Farisi. Ia tidak sekedar bercakap-cakap dengan orang berdosa, bahkan ia makan bersama-sama dengan mereka yang dalam tradisi Yahudi makan bersama menunjukkan suatu hubungan yang akrab atau saling menghargai satu sama lain. Para Farisi dan ahli Taurat mengecamnya sebagai seorang yang terlalu berkompromi dengan soal moralitas. Karena bagi mereka akrab atau berdekatan dengan orang berdosa adalah najis. Yesus menjelaskan dasar tindakannya dengan 3 buah perumpamaan sekaligus dengan mempunyai tema yang sama. Dengan menceritakan perumpamaan yang sedemikian, Yesus paling tidak mempunyai 2 maksud. Pertama, ia mengekspresikan kesungguhan dan keseriusan atas penjelasan tentang sikapnya terhadap orang berdosa. Kedua, ia rindu akan orang Farisi dan ahli Taurat dan semua pengikutnya meneladani apa yang dia lakukan. Ketiga perumpamaan itu mengungkapkan bahwa baik dirham atau domba, anak bungsu yang terhilang, masing-masing mempunyai nilai yang tak terhingga bagi pemiliknya. Nilai itu timbul bukan dari apa yang dapat mereka lakukan atau jumlah mereka karena hanya satu yang hilang, namun timbul dari hakikat mereka masing-masing. Karena itulah ketika kembali ditemukan, meluaplah sukacita pemiliknya sampai mengajak orang-orang lain pun bersukacita. Inilah nilai manusia terletak pada hakikat sebagai makhluk yang telah diciptakan serupa dan segambar dengan Sang Pencipta yang agung.
renungkan. Kristen harus memakai perspektif Yesus ketika bersikap kepada koleganya, karyawannya, pembantunya, rumah tangganya, pengemis, dan anak-anak jalan. Bahkan para narapidana sekalipun. Siapapun mereka, mereka adalah makhluk yang menjadi objek kasih Allah juga. Itulah tugas kita sebagai murid Kristus untuk membawa kabar baik kepada mereka bahwa Yesus mengasihi mereka. Yesus mencintai mereka. Di dalam Yesus kita memperoleh harapan hidup yang kekal. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.